Apakah sabar memiliki batasan? Aku tahu jawabannya sekarang. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Retorika TV, kembali lagi dengan saya Sukri Hidayati dengan konten ngobrolin buku bareng mahasiswa. Nah, kali ini saya tidak sendirian nih teman-teman sekalian. Saya ditemani oleh perempuan hebat yang sudah mengantongi beberapa juara di tahun 2020. Di samping saya di sini sudah ada Mbak Naning Amalia. Boleh memperkenalkan dirinya, Mbak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Naning Amalia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan sekarang sudah semester 6. Tahun 2020 kemarin udah apa aja itu, Mbak, yang udah dikantongi? Beberapa penjuaraan puisi ada yang juara 3 di tingkat kabupaten, juga ada yang juara 1 di tingkat Semadura. Banyak sih, Kak. Luar biasa sih teman-teman sekalian. Kita harus Terima patut kasih. mencontohi Mbak Naning ini. Sekarang Mbak Naning ini prodinya apa, Mbak, prodinya? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, jadi sudah kayak yang sastra banget lah ya gitu. Enggak Terus gitu. semester berapa sekarang? Semester 6. Alhamdulillah, berarti udah tinggal 2 semester lagi ya, Mbak. Insya Allah. Oke teman-teman sekalian, di konten buku bareng mahasiswa kali ini kita akan membahas buku tentang apa, Mbak? Tentang kamu, karyanya Terelie. Oh iya. Kenapa sih, Mbak, kita harus membahas buku ini? Ada apa sih dengan buku ini? Kalau bicara itu ya, kenapa kita membahas buku ini? Karena kan notabene saya suka baca buku nih. Iya. Nah, dan kebetulan salah satu penulis yang paling saya suka baca karyanya itu Terelie. Oh. Salah satu karyanya Terelie yang saya jatuh cinta banget sama bukunya itu tentang kamu ini. Oh iya. Karena punya kesan yang begitu mendalam dan banyak pelajaran yang bagus di dalamnya untuk kita jadikan pelajaran pada kehidupan gitu. Tapi kok agak sedikit gak sinkron ya judulnya gitu sama tadi kan aku sempat baca nih tentang sinopsisnya dikit kayak tentang harta warisan gitu ya, Mbak. Itu kayak gak sinkron gitu judulnya. Kalau boleh tahu iya. kenapa gitu? Oke. Kalau bicara itu kan judulnya itu kan tentang kamu. Nah, kalau kita sekilas baca judulnya itu kan kayak seakan-akan membahas tentang romantisme, Iya, fiksi percintaan gitu ya. Percintaan, kisah sejoli gitu Iya, kan. iya. Tapi ketika kita baca bukunya, itu semua pandangan kita, semua prasangka kita buyar seketika karena alias salah besar ya, teman-teman. Iya. Karena buku ini itu membahas tentang warisan, benar, membahas tentang warisan. Tapi kenapa kok judulnya tentang kamu? Iya. Karena harta warisan itu memang yang mendasari bukunya, dan seseorang yang memiliki harta warisan itu benar-benar memiliki dampak besar bagi kita pembaca maupun bagi nanti ketika kita mempublikasikan buku ini gitu. Seperti itu, Kak. Coba dikasih dikit pembahasannya dari per bab. Mungkin ada bab yang mungkin menonjol menurut Mbak ini. Oke. Kalau itu ya, sebenarnya semuanya itu berkesan bagi saya. Bagus ya, Karena bagus. kan memang saya suka sama karyanya Terelie, terus saya jatuh cinta banget sama tulisan-tulisannya. Selain itu, sastranya itu dapat banget, Kak, di buku ini. Bahasanya itu memakai bahasa baku dan kalimatnya itu menurut saya kalimatnya efektif gitu loh. Oh, Jadi iya. kesan estetikanya, kesan bagusnya itu dapat banget gitu loh. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa sudah? Kalau ada bab yang menonjol gitu, Ah. ada yang lebih menarik kalau gitu. Oke, ada salah satu bab yang saya jatuh cinta banget sama quotes-nya di sana. Itu di bab pertama, chapter pertama itu. Kalau baca buku yang lainnya itu kan biasanya tiap chapter quotes-nya itu kalau nggak di awal bab ataupun di akhir-akhir kan Bab, ya. Nah, ya. kalau di Terelie ini yang tentang kamu itu quotes yang paling menariknya itu bukan terletak di awal ataupun di akhir tapi di tengah-tengah. Oh, Jadi iya. kayak memang perlu kita garis bawahi gitu loh. Memang perlu kita wah ini bagus nih gitu loh. Nah, salah satu babnya itu adalah tentang saya buka bukunya ya, Kak, ya. Boleh. Oke, itu salah satu bab yang berkesan banget bagi saya di halaman Kalau boleh tahu penciptanya siapa sih, Kak, yang nulis ini bukunya siapa? Terelie, Kak. Oh, Terelie. Iya. Banyak itu karyanya Terelie, tapi saya paling suka sejauh yang saya punya bukunya Terelie, saya paling suka sama buku tentang kamu ini. Nah, yang pertama itu ya, quotes-nya yang paling berkesan bagi saya adalah juz pertama tentang kesabaran. Kesabaran. Ya,
Apakah sabar memiliki batasan? Aku tahu jawabannya sekarang. Ketika kebencian, dendam kesumat sebesar apapun akan luruh oleh rasa sabar. Gunung-gunung akan rata, lautan akan kering. Tidak ada yang mampu mengalahkan rasa sabar. Selemah apapun fisik seseorang, semiskin apapun dia, sekali di hatinya punya rasa sabar, dunia tidak bisa menyakitinya. Tidak bisa. Ngena banget kan, Ngena Kak? banget, Iya. ngena. Itu salah satu bab yang paling saya suka dan baca berulang-ulang quotes ini. Oke, boleh nggak sih Kak kita itu sedikit ngebahas nih intinya aja di dalam buku ini tuh tentang apa sih permasalahannya, terus tentang apa sih kok harus kita bahas biar jadi ini ke teman-teman sobat retorikanya. Ya, oke. Dari banyak bab di buku ini ya, ada sekian puluh babnya. Nah, itu menjelaskan tentang harta warisan. Ya. Nah, harta warisan itu setelah kita telusuri, ternyata punya seseorang yang dia itu luar biasa banget ternyata kisah hidupnya. Kan buku ini tentang warisan yang ditelusuri oleh salah satu pengacara hukum ternama di buku ini ya. Ya. Salah satu pengacara hukum ternama. Nah, setelah dia mendalami kisah hidupnya dari orang yang memiliki warisan ini, ternyata itu banyak hal-hal yang menakjubkan dan mungkin bagi kita sebagai orang awam itu tidak bisa sebenarnya menjalani hidup yang sebegitu banyak lukanya, sebegitu rumitnya, sebegitu banyak sakit hatinya. Nah, tapi ternyata orang ini bisa kita jadikan role model di dalam kehidupan sehari-hari dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya. Dia ditempa berbagai macam permasalahan di hidupnya, disakiti banyak orang, dikhianati orang-orang terdekatnya bahkan. Tapi dia tidak pernah tergoyahkan sedikit pun hatinya untuk tidak memiliki rasa sabar di dalam dirinya. Nah, itu. Ini perempuan apa laki-laki di tokoh ini? Perempuan. Namanya itu Sri Ningsih. Nah, tentang Jadi biar warisan. kayak ada kesan juga ke kita yang perempuan ya Mbak ya. Betul, ngena banget. Oh, ternyata gini ya, gitu. Iya. Lalu Mbak, apa sih yang bikin Mbak itu pengen baca terus dari buku ini? Kan bisa dikatakan bosen juga kali kan kalau Iya. baca terus-terusan kan. Menurut Mbak tuh apa yang bikin Mbak kayak ngerasa gak bosen sama buku ini? Oke. Saya perlu menemukan hal-hal yang menarik di dalam buku ini. Nah, kebetulan saya itu bukan sekedar membaca terus tidak meletakkan sesuatu di dalam bukunya. Saya itu ketika membaca menggarisbawahi kata-kata yang menarik, kalimat Kayak ataupun di quotes yang- resume gitu ya. Nah, iya. Tapi berhubung saya moodnya untuk nulis itu kadang berantakan, jadi saya garis bawahi Oh, saja di iya, bukunya. Tapi kalau moodnya saya lagi baik-baik saja, lagi bagus, saya tulis di buku Kak sebagai resume juga sih ya. Ketika nanti saya baca ulang, oh tentang ini saya baca lagi gitu. Jadi sukanya dari Iya, itu ya. sukanya dari itu. Terus kalau boleh tahu nih ya Mbak ya, buku ini Mbak itu nemu di mana? Pasti kan kalau enggak dari temen atau Mbak pernah lihat filmnya atau apa gitu, ada filmnya nggak buku ini? Sejauh yang saya ketahui sih tidak ada ya. Tidak Kak, ada, filmnya. cuma fiksi aja ya? Iya, masih berupa Oh buku. iya. Menurut Mbak tuh Mbak dapat dari mana ini? Apa dari perpustakaan tiba-tiba nemu gitu? Kebetulan saya itu tahu buku ini karena memang dari dulu saya mengikuti akunnya Terilie kan di Oh Instagram. iya. Nah, saya baca beberapa, kadang kan sebagai penulis itu ngasih bocoran sedikit kan ya tentang Oh, salah iya, satu iya. karyanya. Nah, kok saya sepertinya suka ya sama tertarik buku. gitu. Betul. Bahasanya yang dipakai, terus cara promosinya Bang Tere itu yang sangat menarik bagi saya. Sehingga saya itu memutuskan untuk oke, sepertinya aku harus beli nih buku dari Terilie, tapi apa ya yang sekiranya nanti bisa jadi alasan aku untuk tambah suka baca buku. Nah, setelah itu saya menemukan buku ini tentang kamu. Terus ada buku lagi yang belinya itu waktunya sama tuh sama ini, Janji kalau nggak keliru. Sama juga karyanya Terilie. Tapi beda ya? Tapi saya paling suka itu sama yang ini Iya. tentang kamu. Tapi semua karyanya Terilie itu benar-benar bagus, keren. Bestseller ya? Iya, dan di luar ekspektasi kita sebagai pembaca. Nah, itu biasanya kan kalau pembaca itu kan ya Kak, kita baca judulnya ataupun kita baca sinopsisnya sudah agak ada pandangan di sini tentang apa gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. tapi ketika saya sudah baca buku ini, baca bukunya Terilie, itu
salah besar semua prasangka kita itu. Bener-bener, loh ternyata ini ya yang dibahas ya gitu ya, di luar ekspektasi banget gitu. Sangat ngaruh ya sama kehidupannya kita Banget ya. banget ya, apalagi ini membahas tentang kesabaran teman-teman. Jadi sebanyak apapun masa ataupun tahun-tahun yang kita lalui, tapi kesabaran itu kan tidak pernah ada kata yang paling cocok untuk kita salahkan gitu loh. Kesabaran tetap kita butuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Nah, tentang bestseller nih, buku ini kan bagus menurut Mbak ini. Ada nggak sedikit kayak, kok ini bukunya nggak sedikit ini ya gitu. Kekurangan Ada, ya, iya, kekurangan dan gitu, kelebihan. iya, gitu. Dalam hal ini sebenarnya saya bisa dikategorikan lumayan kritis untuk untuk menilai sebuah buku ya. Iya. Tapi dalam buku ini saya tidak menemukan sedikit pun kekurangan, Kak. Kebetulan. Sempurna lah gitu. Iya, bagi saya ini sangat-sangat sempurna. Karena mulai dari fontnya, pemilihan fontnya yang sangat pas bagi mata saya, karena kan saya ini minus ya. Minus. Jadi lumayan sensitif untuk font-font tertentu. Iya, iya, benar. Kalau yang terlalu tebel juga agak gimana ke mata, kalau yang terlalu tipis juga nggak kelihatan gitu kan. Tapi kalau ini tuh pas banget ke mata saya. Nah, terus spasi tiap barisnya itu juga pas banget gitu loh. Iya, iya, iya. Saya tidak menemukan kekurangan sedikit pun. Tapi mungkin bagi sebagian orang membaca buku tebal itu agak menjadi Membosankan, tantangan, ya. iya, agak menjadi tantangan, entah karena membosankan, ceritanya monoton ataupun itu aja gitu kan. Tapi percayalah teman-teman, ketika kalian baca buku ini itu sangat worth it dan tidak pernah ada kata membosankan di dalamnya. Yang penting kita Bener-bener. suka dulu lah sama bukunya. Iya betul, yang paling penting kita suka dulu sama bukunya itu. Nah, boleh nggak sih Mbak kita Mbaknya kasih tips ke aku dulu deh nih sebelum ke Sobat Retorika. Kenapa ke aku dulu? Kenapa butuh kasih tips nih? Kurang suka. Ya kurang suka baca Oh. Mbak. Jadi pengen dikasih lah dikit-dikit gimana caranya kita bisa biar suka gitu. Iya, oke. Kalau berbicara tentang tips, sebenarnya kita banyak ya mendapatkan informasi itu entah di media sosial, di internet. Sebenarnya banyak kan ya tips-tips itu. Cuma kalau dari saya pribadi ada 3 tips yang memang saya terapkan dari awal saya suka baca buku. Yang pertama itu kita cari tahu dulu motivasinya kita untuk suka baca buku itu apa. Iya, iya. Itu harus kita cari Dorongannya dulu. kadang. Nah, iya, alasan terbesarnya apa. Terus kedua, cari dan segera temukan buku yang memang harus menjadi patokan ataupun loncatan kalian agar suka membaca buku. Oh, Itu iya, yang iya. perlu ditemukan. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah menemukan buku yang bagus, kan yang paling susah itu untuk mempertahankan kan ya. Iya, Nah, benar. untuk mempertahankan kita suka baca buku itu kita perlu menemukan sesuatu yang menarik kan. Nah, saya itu menemukan satu. Ketika kita sudah menemukan buku itu yang kita suka, lalu kita garis bawahi hal-hal yang menarik di dalamnya. Garis bawahi terus kita baca berulang-ulang. Nah, kira-kira kalau itu memang menjadi pembelajaran bagi kita, maka itu akan menjadi alasan terbesar lagi untuk kita bisa baca buku berikutnya. Iya, iya. Nah, tapi berbagai macam tips itu ya, Kak, akan dirasa percuma kalau tidak ada niat dan dorongan dari Iya, dalam diri benar, sendiri. benar. Nah, itu. Nah, terakhir nih, boleh nggak sih kasih tip atau kayak yang biar mereka tuh bisa baca juga, biar gak penasaran aja gitu Oke, ke sahabat. sedikit bocoran ya Iya, gitu ya tentang sedikit bocoran. ceritanya. Bocorannya itu ya, semoga ini tidak terlalu spoiler ya teman-teman. Nah, di dalam buku ini itu kan tokoh utamanya bernama Sriningsih. Dan dia, Sriningsih itu ketika ditelusuri perjalanan hidupnya, dia kan sudah meninggal dan meninggalkan harta warisan yang begitu banyak. Dan sangat berdampak bagi dunia di dalam buku ini. Nah, ketika ditelusuri kehidupannya, ternyata harta warisannya itu memang diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat berjasa bagi hidupnya. Mulai dari dia di masa kecilnya yang sudah diterpa berbagai macam masalah. Semoga ini tidak terlalu spoiler ya, Kak ya. Dia itu dari kecil, Sriningsih ini ya sudah menjadi kaya ya, Kak? Ya, kalau dari bukan kaya. Kalau dari bukunya ini dia dari keluarga sederhana tapi prinsip hidupnya itu sangat kuat dan melekat gitu. Menjadi orang yang tangguh, sabar dan tidak tergoyahkan dengan Pembisnis apapun. kah? Apa gimana? Bukan, nanti baca aja ya. Oh iya, nanti kita baca ya, kita baca bareng. Gitu. Nah, dari kecil Sriningsih ini dia sudah menjadi yatim. Nah, ketika menjadi yatim, dia kan kehidupannya itu setelah ayahnya meninggal sama ibu sambung. Oh
sama iya, ibu iya, sambung. iya. Nah, di awal-awal masih ayahnya hidup, si anak ini diperlakukan sebagaimana anak pada mestinya. Maksudnya biasa. meskipun anak sambung ya, tapi dia dekat dengan ibu sambungnya. Nah, tapi setelah ayahnya itu meninggal, Sri Ningsih ini diperlakukan dengan tidak adil, kasar. Kayak di film-film gitu ya. Nah, iya, tapi Ibu tiri. tapi plot twistnya tidak seperti di film, Kak. Kalau di film kan kasar-kasar tapi nanti kita melawan gimana Oh, kan. iya, Nah, iya, kalau iya. di sini tidak dari awal itu Dia benar-benar pasrah gitu aja. Iya, maksudnya kayak dia memang ikhlas, sabar dan memegang prinsip hidup dari ayahnya yang diajarkan ayahnya itu memang diterapkan di dalam hidupnya. Nah, di awal-awal dia itu bertanya, seakan-akan bertanya, kan masih kecil nih ya, dan kurang memahami tentang masalah kehidupan yang kompleks. Nah, dia bertanya-tanya setelah mengalami berbagai macam masalah, dia bertanya pada dirinya, apakah sabar itu memiliki batasan? Nah, sehingga yang tadi hal paling menarik bagi saya itu jawabannya ada di sana. Setelah dia tumbuh menjadi orang dewasa, terus dia bekerja keras dengan usahanya sendiri dan banyak bertemu dengan orang-orang baru, dia lalu menemukan jawabannya. Apakah sabar itu memiliki batasan? Aku tahu jawabannya sekarang. Ternyata ternyata sabar itu tidak memiliki batasan. Dan aku belajar banyak hal dari Sri Ningsih ini. Itu cukup di masa kecilnya saja ya teman-teman yang saya spoiler. Selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Ini sangat-sangat direkomendasikan Coba untuk sini kalian bukunya. baca. Bagi teman-teman nih, ini nggak promosi ya, Bang. Iya. Cuma kita kayak yang gimana ya, biar kalian tuh nggak penasaran. Merekomendasikan gitu ya. Silahkan nanti di follow IG-nya ya, Mbak Terelie. Terelie Writer. Kalian bisa beli ini buku tentang kamu dari Terelie. Kalau kalian penasaran banget, ayo dibeli. Gitu. Kita nggak promosi tapi biar kita nggak penasaran gitu. Semacam review gitu ya, Kak, ya. Kelebihan, keunggulannya gitu. Agak tebel tapi kalau kalian agak penasaran nanti bakalan mancing-mancing kita buat terus baca meskipun Iya, tebel. betul. Nagih banget untuk Nagih baca banget buku untuk ini. baca buku ini buat teman-teman sekalian. Oke, kayaknya cukup ya Kak untuk resensi Padahal buku. kurang nih ya. Kurang banget ya. Kayaknya kurang deh pembahasannya untuk baca Iya, buku ini. karena ini banyak banget, Seru banget, seru ya. banget, sumpah. Tapi kayaknya karena ini juga cukup waktunya juga udah ini ya Kak ya. Kita Terbatas akhiri ya aja waktunya. buat teman-teman sobat Retorika TV, kalau kalian pengen tonton terus resensi buku-buku dari Retorika TV, kalian harus like, subscribe, and comment Retorika TV tentunya teman-teman sekalian, biar tidak ketinggalan info-info menarik dari Retorika TV. Nah, aku kalau ada salah, maafin dong. Mbak juga dong. Iya, aku minta maaf ya teman-teman kalau ada salah kata, gestur dan segala macam, mohon maaf. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.